Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Pertama dan terutama sekali yang saya hormati yaitu pimpinan dan jajarannya CV Nulis Hemat Indonesia dan juga kepada narasumber yaitu Ibu Sustaria sudah meluangkan waktunya untuk memberikan hari ini materi dan pengetahuannya mengenai kewirausahaan ya Bu ya. Dan juga kepada para peserta Bapak dan Ibu saudara-saudari semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada webinar kita pada siang hari ini. Sebelum kita memulai webinar kita pada hari ini, perkenalkan saya Cindy Ladia Virgo sebagai host pada hari ini, dan juga saya akan menyampaikan sedikit mengenai latar belakang dari Ibu Dokter Insinyur studi sarjana pada jurusan teknik tahun 1990. Gitu Mbak siapa tadi? Indi, Bu. Mbak Indi, Mbak Indi, kita akan sharing beberapa hal tentang kewirausahaan, ya. Alhamdulillah Iya. hari ini sudah berapa banyak Mbak Indi yang ikut kita nih? Um, Sudah 26 peserta, Ibu. Ya, Alhamdulillah. Mudah-mudahan Hmm. sesuai dengan harapan kita, banyak dahan ya harapan kita seperti itu. Iya, Nah, baik, mudah-mudahan. sesuai dengan yang diharapkan, sesuai dengan yang diharapkan bahwa kita akan suaranya kecil katanya Mbak Oh, Indi. Di enggak, sini terdengar kok, suaranya Bu. kecil nggak Mbak Indi? Mungkin volumenya ya, Terdengar Pak ya? Anjar, boleh diperbesar sedikit lagi. Diperbesar Pak Anjar ya volumenya. Iya, Ya, halo Mbak, itu ada yang nulis tadi suaranya kecil. Oke, iya. Oke. baik. Saya akan memulai dari bagaimana dan siapa dan kapan sebetulnya kita itu ingin menjadi wirausaha. Saya tidak tahu apakah yang hadir pada hari ini sudah mencoba untuk menjadi wirausahawan atau belum gitu ya. Tetapi harapan kita adalah dengan kita sharing ilmu pada siang hari ini kita nanti akan bersama-sama uh, yuk kita bangun wirausaha gitu ya. Yuk kita bangun wirausaha. Dan kenapa sih kita harus menjadi wirausaha? Nah, itu yang akan kita bahas hari ini gitu ya, Mbak Indi ya. Ya, baik para peserta webinar hari ini. Alhamdulillah, Allah sudah memberikan kesempatan pada kita hari ini, pada siang hari ini. Artinya kita memang diberi satu rezeki, itu ya, diberi satu rezeki bahwa kita bisa bersama-sama bersilaturahmi, bisa bersama-sama membahas tentang kewirausahaan. Kalau kita bicara kewirausahaan, saya sering bertanya pada mahasiswa saya, Mbak Indi ya. Saya sering berbicara dan menanyakan, di antara kalian siapa yang sudah memulai usaha gitu ya. Mhm. Kemudian pertanyaan saya berikutnya adalah bagi yang belum punya usaha, yang belum mencoba menjadi wirausaha, kenapa belum memulai? Itu yang sering saya tanyakan. Jawaban mereka rata-rata adalah pertama, belum punya modal, Bu. Belum tahu apa yang akan saya jadikan usaha. Mhm. Belum tahu dari mana saya akan memulai, gitu. Ya. Nah, padahal ya,
menjadi wirausaha itu harus dimulai dari sekarang. Iya, betul. Jangan saat nanti kita sudah usianya sudah 50 tahun ke atas gitu, jangan. Nah, nanti kita akan lihat materi kita ya. Saya boleh share screen ya, Mbak? Boleh, Bu, boleh. Baik, sebentar. Saya share dari sebentar. Sebentar ya. Sorry. Iya, maaf. Pak siapkan tadi. Ya, maaf. Saya belum siapkan tadi. Maaf, bentar. Iya, Ibu. Baik. Iya. Nih, oke. Ya. Nah, membangun jiwa wirausaha selagi muda, bukan setelah tua. Ya. Kenapa? Karena tadi saya tanya kepada mahasiswa saya ini mulai. Kenapa belum memulai? Karena tadi takut, punya satu ketakutan. Kemudian kalau mereka takut, apa sebetulnya yang ditakutkan gitu ya? Apa sebenarnya yang ditakutkan? Nggak harus takut menjadi wirausaha itu. Harus berani mencoba. Nah, sekarang mahasiswa terutama ya, maaf ini mahasiswa ataupun mereka siapa saja yang bukan mahasiswa. Apalagi ini kalau mahasiswa. Nah, kita lihat sekarang. Nih, banyak sekali sarjana yang dihasilkan bisa dibayangkan setiap tahun berapa ribu sarjana yang dihasilkan, yang diluluskan dari perguruan tinggi. Sementara kalau kita lihat pencari kerja itu bukan hanya sarjana, pencari kerja itu banyak sekali. Bukan hanya sarjana, terdiri dari berbagai macam latar belakang pendidikan. Terdiri dari berbagai macam latar pendidikan. Ada yang SMA, ada yang SMK, ada yang sarjana S1, S2, bahkan S3. Kita tahu ini foto, artinya ini nyata. Di luar sana, orang mencari kerja seperti itu. Kalau kita tanya ini ya kepada orang tua kita, Bu, kalau sudah lulus putranya ingin jadi apa nanti? Ingin jadi PNS. Harapan orang tua mulia, harapan orang tua bagus. Tapi di dalam kenyataannya, kalau kita lihat berjubel orang mencari pekerjaan, apalagi kalau misalnya Anda lihat sekarang di TV, di berita-berita di luar sana, berapa ratus ribu di berbagai daerah di Indonesia. Artinya lapangan kerja kita itu tidak banyak. Nah, kalau kita lihat data, ya, kita lihat data, sorry, data Dukcapil dan BPS. Saya ambil data tahun 2024. Jumlah penduduk Indonesia itu 284 juta,48. Yang berijazah sarjana itu 10%-nya.
Hmm. Yang memiliki ijazah SMA 30,85 juta. Yang menganggur sebagai pengangguran terbuka atau tidak mempunyai pekerjaan sama sekali itu 7,2 juta. Yang menjadi lulusan S1, S2, S3 tidak bekerja sekolah ataupun tidak mengikuti pelatihan itu ada 19,4 juta jiwa. Tidak sekolah dan tidak bekerja 3,5 juta jiwa. Ngeri enggak itu? Artinya kan kita harus berjibaku di situ, Mbak ya. Harus berjibaku. Kalau dalam bahasa marketing ada yang disebut dengan red ocean. Artinya kita tuh harus bersaing ketat dengan kondisi semua ingin mendapatkan pekerjaan. Kondisi seperti itu tentu ada nanti yang akan patah semangat seperti ini karena dia saya mau cari pekerjaan, saya harus bekerja apapun. Akhirnya nanti apapun dikerjakan. Artinya pekerjaan apapun diterima, insinyur teknik menjadi pegawai administrasi. Ya, insinyur teknik jadi pegawai bank misalnya. Artinya boleh kerja di situ tapi tidak sesuai bidangnya, tidak sesuai dengan harapan semula. Kuliah menjadi engineer, akhirnya bekerjanya di bank misalnya seperti itu kan tidak linier. Nah, karena apa? Karena yang penting saya bisa bekerja. Kondisinya kan seperti itu. Nah, kalau tidak tercapai, tidak mendapatkan pekerjaan sesuai yang diinginkan, maka apa yang akan terjadi? Frustasi. Frustasi bukan hanya yang bersangkutan, tetapi keluarganya, orang tuanya terutama, ibunya seperti itu. Nah, kalau kondisi seperti itu, apa kita terus kemudian menyerah kalah? Kita mau, ya sudah, karena saya nggak dapat pekerjaan, saya sudah berusaha maksimal melamar ke sana, melamar ke sini, seperti itu ya. Sementara saingan yang harus kita hadapi bukan hanya teman kita saja, kita harus bersaing dengan teman, harus bersaing dengan teman lain di luar kampus. Tadinya teman sekampus bersaing kita karena sama-sama cari kerjaan di luar kampus, di luar Indonesia, apalagi dengan adanya MEA, ya, masyarakat ekonomi Asia, kita tuh bebas. Orang dari luar negeri mau masuk ke Indonesia boleh dong kerja di sini. Kita juga boleh kok kerja di luar negeri asal itu masih anggota MEA gitu. Nah, artinya begitu sulitnya mencari pekerjaan. Kita tidak boleh putus asa yang muda-muda terutama ini. Ayo kita semangat, optimis bahwa kita akan bisa bekerja. Dan harus kita rubah mindset kita yang tadinya mencari pekerjaan dengan membawa map ke sana, membawa map ke sini, bersaing. Tujuannya adalah kita mendapatkan pekerjaan. Kita rubah pola berpikir kita. Kalau kita susah adalah dengan merubah mindset kita, rubah pola cara berpikir kita. Dari kita mencari pekerjaan yang belum bisa memberikan pekerjaan pada orang lain. Kita memberikan pekerjaan pada orang lain artinya pasti, pertama, dari sisi profit, pasti kita akan mendapatkan pendapatan semau kita. Ya kan? Maaf, kalau misalnya kita bekerja di satu tempat, kita digaji 5 juta. Tidak masuk satu hari, tidak masuk 2 hari, apalagi bekerja di swasta. Dipotong. Dipotong. Iya Betul. enggak Mbak Indi? Ya.
Mbak betul. Cindy ya. Tapi kalau kita menjadi orang yang memberikan pekerjaan, kita yang akan mengatur tenaga kerja, kita yang akan mengatur gaji mereka, kita yang akan mengatur gaji kita. Jam berapa kita akan datang ke kantor kita, terserah kita. Jam berapa kita akan memulai buka toko, jam berapa kita akan memulai usaha kita, aturannya kita yang bikin. Nah, kalau kita tetap akan menjadi pekerja, ya sudah, kita harus puas dengan segitu-gitunya, harus puas dengan apa yang ada sekarang. Tapi kalau kita merubah mindset kita menjadi wirausahawan, semua bisa berubah. Mungkin apa tidak? Sangat mungkin. Mungkin. Dan Mm-mm. kapan waktunya? Sekarang. Iya, Sekarang. Jangan besok-besok lagi. iya Harus betul. sekarang. Nah, pada saat kita sudah memutar otak, sudah mengubah mindset kita sekarang. Bagaimana akan memulai, Bu? Ya, saya itu dari keluarga yang bukan pengusaha. Saya dari keluarga semuanya adalah pegawai. Mau swasta, mau PNS, mau pegawai apa, pokoknya saya dari pegawai, Bu. Bagaimana saya akan menjadi pengusaha? Ibu saya nggak akan percaya, bapak saya nggak akan percaya. Nah, inilah fungsinya. Kita ikut pelatihan, ikut webinar tentang kewirausahaan, baca buku tentang kewirausahaan. Itu yang akan merubah pola berpikir kita. Dan kita justru yang harus bisa memberikan masukan, bisa memberikan wawasan kepada orang tua kita. Menjadi wirausaha itu keren, Bu. Gitu ya. Menjadi wirausaha itu trendy. Apalagi wirausaha muda, sangat trendy. Jangan takut jadi wirausaha nanti nggak dapat istri dokter, jadi wirausaha nanti nggak dapat istri yang cantik. Jangan takut, justru sekarang tuh keren. Jadi wirausaha itu sangat trendy, apalagi wirausaha muda. Nah, caranya adalah kita harus dengan merubah mitos tadi bahwa wirausaha itu harus dari keluarga wirausahawan. Tidak, karena apa? Karena wirausaha itu bisa dipelajari. Wirausaha itu bisa dipelajari dengan membaca, dengan ikut pelatihan, dengan ikut webinar seperti ini. Mau baca buku manapun wirausaha itu banyak. Dan kita harus memulai suatu usaha itu dengan membuat perencanaan, tidak boleh sembarangan. Harus direncanakan. Kalau kita membuat usaha kemudian tanpa perencanaan, nonsen. Contohnya, kalau misalnya kita akan punya, kita berpikir bahwa saya akan membuka usaha rumah makan Padang atau rumah makan Sunda, gitu ya. Kemudian Anda membuat perencanaannya, wah berapa biayanya. Ternyata kok khusus kenapa nggak laku, kenapa nggak ada yang datang gitu ya. Karena perencanaannya nggak matang. Dan ini perlu digarisbawahi. Pada saat kita akan membuka usaha, kita membuat perencanaan. Perencanaan itu diantaranya adalah menentukan dulu siapa pasar kita. Kita harus tahu dulu, harus paham dulu pasar yang akan kita bidik itu siapa. Sehingga baru kita bisa menentukan bisnis kita apa yang cocok untuk pasar itu. Bisnis kita segmentasinya seperti apa. Nah, itu masuk dalam perencanaan bisnis. Jadi hati-hati, ini perlu digarisbawahi. Jangan pernah kita memaksakan apa yang kita inginkan untuk memasuki pasar, untuk bisa selalu diterima pasar. Itu tidak mungkin seperti itu. Selama ini kebanyakan adalah kita membuat produk, ya, membuat tas, membuat sepatu, kemudian membuat produk apapun, ya. Kemudian produk itu baru kita lempar ke pasar. Artinya kan trial and error. Pasarnya belum tahu siapa yang mau produk kita dengan model seperti itu, dengan harga seperti itu. Ini salah.
Yang benar adalah kita melihat dulu kebutuhan pasar itu apa. Nah, ini nanti kita akan bicara bisnis plan ini. Kalau sudah membuat perencanaan bisnis. Kemudian kalau kita sudah membuat perencanaan, apalagi harus cepat dimulai. Jangan kita bikin perencanaan udah matang, Bu Sus nih. Eh, Perencanaan bisnis saya sudah benar nih, udah bagus. Kata Ibu juga udah bagus, tapi nggak dimulai. Sementara kita ngobrol terus sama temen, ngobrol ini itu tentang perencanaan bisnis. Ya sudah dicaplok orang lain. Karena kita nggak berani memulai. Bu, saya nggak punya modal. Apa sih yang berkali-kali dibilang modal itu apa sebenarnya? Perlu kita pahami, yang disebut modal dalam suatu bisnis tidak selalu uang. Uang itu memang dibutuhkan, tapi bukan itu yang utama. Anda mungkin punya hobi, ya. Anda punya skill, Anda punya jaringan teman yang sangat luas, punya jaringan bisnis pertemanan yang sangat luas. Itu bisa dijadikan modal. Emangnya kalau IO itu ya atau WO, Wedding Organization, misalnya semuanya dia yang pegang, yang rias, kemudian yang masak untuk cateringnya, kemudian urusan sound system, kemudian urusan eh, apa ini rias pengantin, satu orang tentu tidak, tapi berbagai keahlian atau berbagai skill yang kemudian dijadikan satu. Kuncinya apa di situ? Artinya kuncinya adalah pada manajemen. Jadi manajemennya ini yang harus disiapkan. Bukan rias pengantinnya, tapi manajemennya. Rias pengantin itu hanya salah satu bagian. Gitu, ya. Kemudian harus berani mengambil risiko. Apa risikonya jadi usaha? Suatu saat namanya usaha, ada naik, ada turun. Ya, ada naik turun. Pada saat kita berada di bawah, itu biasa. Jatuh bangunnya seorang pengusaha itu biasa. Dan kita harus kuat. Justru dari situ kita banyak belajar. Kelemahan kita apa, kekurangan kita apa di situ. Nanti, kalau kita sudah terbiasa dengan usaha kita, dimanapun kita berpijak, ya, Mbak Cindy misalnya berada di satu ruangan gitu ya, berada di satu ruangan. Ruangannya ada 100 orang. Di situ tuh pasti ada peluang bisnis. Pasti ada peluang bisnis. Nanti kalau kita sudah terbiasa dengan kita memulai usaha, langsung lihat, oh ini peluang bisnis saya. Pindah lagi, ada teman kuliah gitu ya, ada 3 kelas dengan kebutuhan yang sama. Kita langsung berpikir, peluang ini. Saya misalnya sebagai ibu-ibu, bagaimanapun juga saya ibu rumah tangga, saya akan bertemu dengan banyak ibu-ibu di komplek misalnya. Saya datang suatu tempat, saya langsung melihat ada peluang bisnis ini. Ya. Saya bertemu lagi dengan komunitas ibu-ibu, senam, ada peluang lagi. Tuh, kita harus pintar membaca peluang. Artinya apa? Kalau misalnya contoh nih, dalam satu ruangan kalau saya mengajar, satu kelas misalnya 30 atau 35 orang atau 40 gitu. Saya tanya, dalam satu kelas ini siapa yang tidak pegang HP? Tidak ada yang nunjuk. Bahkan ada yang bawa satu orang, bawa 2 atau 3 HP. Saya langsung tanya, apa yang dibutuhkan dengan HP itu? Pulsa, ya, paket. Katanya, Bu, paket. Paket, ya. Oke. Nah, itu sudah ada bisnis, itu sudah ada peluang bisnis. Kalau tadi dikatakan, Bu, saya nggak punya modal, asumsinya modal itu uang. Ya, sehingga mahasiswa tidak berani untuk memulai usaha karena asumsinya uang harus sekian juta, harus sekian miliar. Enggak, ya, tidak. Tapi dengan tadi pulsa saja,
Berapa sih harga pulsa? Kalau mahasiswa beli pulsa itu paling 20.000 atau 25.000 kok. Kita jual pulsa 25.000, untungnya 2.000 atau 2.500. Itu satu orang. Kalau dalam satu kelas, ya, dalam satu kelas itu ada 30 orang, kalikan. Itu satu hari atau satu shift kuliah. Dalam satu hari ada berapa kuliah? Kemudian kalikan lagi, yang uang nampaknya untungnya kita remehkan 2.000 perak. 2.000 kalikan 30 sudah 60. 60 kalau misalnya itu 3 shift, 3 kelas yang berbeda, 60 kalikan 3, 180. Satu hari. Kuliah 5 hari. 100, berapa tadi? 120.000 kalikan 5 hari misalnya. Sudah berapa? Kalikan 4 minggu dalam satu bulan. Lumayan kan? Kalau mahasiswa cowok nih biasanya beli rokok. Beli rokok aja satu bungkus sudah 30.000 nih. Katanya nggak punya duit, tapi duitnya dibakar gitu. Ya kan? Ya nggak? Nah, ya. Nah, jadi bukan uang yang jadi masalah, tapi mindset dan kemauan. Dan kita jangan pernah berpikir, kalau jadi pengusaha itu berarti harus sekian juta uang yang harus disiapkan, harus sekian miliar. Nggak sanggup dong, Bu. Kita kan kerja juga belum. Uang juga masih minta orang tua. Nah, karena tadi pola berpikirnya yang salah. Kita mulai saja dari yang paling kecil. Jangan memulai dari yang besar. Memulai aja dari yang kecil. Tadi contohnya adalah pulsa. Ini bisa diganti dengan produk-produk atau usaha yang lain. Kalau saya ceritakan di dekat rumah saya, itu ada orang jual cuanki, si emang-emang di pinggir jalan. Di simpangan gitu ada orang jual. Itu yang beli setiap hari adalah 50 atau 100 orang. Saya tanya, emang berapa untungnya satu mangkok? 2.000 atau 3.000, Bu, tergantung belinya berapa katanya. 3.000, kalau ada 100 orang berarti udah 300.000 sih emang itu. 300.000 kalikan dia jualnya 6 hari. 300.000 kalikan 6. Itu sih emang-emang itu ya. 300.000 kalikan 6 udah berapa, Mbak? Coba kalikan, itu kan kalikan seminggu. Ya kan, kalikan 4, berarti kan itu tadi seminggu, kalikan 4. Sama dengan S1, 3A gajinya. Masalahnya adalah pada apa? Gengsi. Jadi, janganlah kita kebanyakan gengsi tapi kantongnya kosong. Ya. Masuk ke pasar biasa. Kalau saya justru kalau ngelihat ada cowok masuk ke pasar, trendy banget kata saya. Trendy banget. Bukan malah kita mencibir, bukan, kalau kata saya trendy banget dia mau masuk. Artinya apa? Kalau saya punya anak perempuan, saya akan katakan itu cowok yang bertanggung jawab. Apa? Dia mau kerja keras demi untuk memenuhi kebutuhannya. Coba kalau cowok yang apa-apa minta orang tua, apa-apa minta orang tua, beda tuh nanti. Dia sudah yakin dengan apa yang akan dia lakukan ke depan. Ya, tuh, ya. Oke. Jadi apa yang harus direncanakan? Yang pertama yang harus direncanakan adalah tadi yang saya katakan, melihat dulu pasar. Jadi kalau kita melihat nih, ada sekelompok orang, ratusan orang berkumpul, kita masuk ke situ. Masuk itu artinya kita datangi mereka. Kita cari tahu dia pada kumpul-kumpul ngapain. Kemudian kita cari tahu mereka butuh apa sih. Oh, ada konser musik misalnya ya. Ada konser musik. Lihat, wah nampaknya mereka nih kalau lihat konser musik pengennya nyemil nih, gitu ya. Pengen nyemil. Nah, kalau nyemil, cemilan apa yang disukai oleh mereka? Kira-kira yang harga berapa mereka mampu? Apakah mereka senang cemil-cemil itu sambil duduk, atau mereka senang makan cemilan itu sambil berdiri, membawa makanan dalam wadah yang bagus, atau mereka senang pakai plastik aja, dibungkus pakai plastik biasa. Coba Anda perhatikan, pisang goreng dalam satu potong kalau Anda beli di pinggir jalan, berapa Mbak? 1.500 atau 2.000 barangkali ya, begitu.
Tapi pisang goreng yang sama, kita taburin keju sedikit, kita kasih buat seri sedikit, wadahnya kita ganti, pisin, masukkan itu ke hotel 25.000. Ya enggak? Iya. Nah, kita lihat siapa itu yang akan beli. Kalau Anda beli baju di Pasar Baru, ya, kalau di Bandung nih di Pasar Bareng kali. Tapi kalau kita ke Safira, beli baju kan 2 juta, 3 juta. Tapi kemudian kita berpikir, apakah Safira itu ada yang beli baju sekitar 3 juta tuh, 5 juta? Ada. Yang biasa beli di Safira nggak akan mau beli di Pasar Baru. Yang biasa beli di Pasar Baru nggak akan mau beli di Safira. Karena apa? Kemampuan daya beli mereka segitu. Gengsi mereka seperti itu, cara mereka memandang suatu baju itu beda. Nilainya, value-nya dari masing-masing itu berbeda. Itu yang disebut dengan, kalau bahasa pemasaran, itu yang disebut dengan segmentasi pasar. Ada jenjangnya, ada bagian. Ada kita di sini di Bandung, berbeda dengan di daerah lain. Misalnya di Irian, di Papua. Ya, di Papua. Warna saja kita sudah beda. Satu dengan yang lain, daerah satu dengan yang lain, mungkin keinginan tentang warna, tentang model, suatu baju beda. Harga juga beda. Nah, inilah pentingnya ada segmentasi pelanggan. Nah, ini kok kita sebetulnya kalau bicara tentang segmentasi itu udah satu semester sendiri ini, Mbak, ya. Satu semester sendiri ini adalah bagaimana dan siapa yang bisa kita ajak, ya, kita jadikan pihak-pihak yang mudah untuk diajak berbicara, termasuk dengan bagaimana kita mudah gitu ya untuk berkomunikasi dengan mereka. Caranya juga seperti apa. Kemudian kita juga harus punya channel untuk menyampaikan produk kita, untuk memperkenalkan produk kita. Kita bikin produk yang bagus, murah, ya, warnanya disukai oleh konsumen. Tapi kita tidak pernah menyampaikan nih kepada konsumen. Konsumen nggak akan tahu. Kita punya produk yang diinginkan konsumen. Konsumen butuh nih produk. Kemudian kita penuhin. Tapi kita nggak pernah bilang kepada konsumen ini loh, produknya udah saya siapkan. Nggak pernah bilang seperti, nah ini dibutuhkan channel. Gitu. Ya. Nah, produk-produk yang kita rencanakan tadi, itu jangan anggap sepele. Tadi ada pisang goreng ya Mbak. Ada pisang goreng. Pisang goreng itu biasa. Pisang yang paling enak misalnya untuk digoreng, pisang apa ya? Pisang raja misalnya. Nah, sama yang dijual di pinggir jalan dengan yang dijual di hotel. Harganya saja yang berbeda. Itu yang disebut bahwa yang dijual di hotel tadi ada value yang lebih. Apa? Hanya ditaburkan dengan keju. Kalau saya, Mbak Cindy mungkin nggak pernah tahu nggak yang apa namanya tadi di Papa Group, itu ada Papa Group itu diantaranya adalah menjual sosis gitu ya. Tapi sosis yang saya sediakan punya value apa? Sosis mau di mana aja ada, apalagi di Bandung itu wah sosis luar biasa. Tapi saya bikin sosisnya yang 1 meter. Itu yang disebut dengan value. Boleh nanti dilihat di namanya juga saya beda, namanya juga Papa Buncit. Namanya juga Papa Buncit, sosisnya satu Iya. meter. Itu bisa lihat nanti di IG-nya Papa Buncit Jakarta Fair. Ya. Saya jualnya juga tidak sembarangan, jualnya di Jakarta Fair. Seperti itu. Nah, itu contoh value. Ya. Tuh. Nah, sekarang kalau kita sudah punya keunikan, harapannya apa? Kita tuh harus beda dengan yang lain. Harus lebih unggul dari yang lain. Unggul itu tidak hanya ada di rasa, bukan. Unggul itu tidak hanya di harga. Meskipun kita keunggulan itu bisa dari rasa, bisa dari produknya ya, maksudnya kualitas, bisa juga dari harga, artinya harga yang murah. Kalau kualitas harus kualitas yang bagus.
Tapi kita punya keunggulan tadi, keunikan. Nah, kemudian kita juga harus memikirkan, merencanakan tentang aktivitas kita. Aktivitas-aktivitas penting untuk mendirikan usaha itu apa? Ini sudah harus direncanakan. Ya. Misalnya proses produksinya mau seperti apa, nah itu sudah harus direncanakan. Kemudian sumber daya. Sumber daya itu sumber daya bahan baku, sumber daya dari SDM-nya, gitu ya, dan sumber daya yang lain. Misalnya apa namanya fasilitas produksi dan sebagainya. Ya. Kemudian juga pihak yang akan kita ajak kerjasama, baik itu supplier misalnya ataupun pemasarnya. Kita akan memasarkan produk kita itu kemana? Kita akan mendapatkan bahan baku dari mana dan sebagainya. Jangan sampai kita sudah terima order banyak, ternyata bahan baku tidak bisa terpenuhi. Ini akan mengecewakan pasar. Kalau pasar kecewa, jatuh produk kita, usaha kita. Ya. Kemudian yang perlu kita perhatikan, tadi ada 9 hal yang harus kita rencanakan. 1 sampai 7 ini adalah kunci dari bagaimana kita mempersiapkan usaha, ya, termasuk proses produksinya. Nah, yang elemen ke-8 dan ke-9 ini bicara tentang uang. Kita harus menghitung berapa sebetulnya biaya produksi yang dibutuhkan, sehingga nanti di dalam struktur biaya atau cost structure itu kita akan menghitung berapa HPP kita, harga pokok produksi berapa. Jadi kita harus menjual berapa. Elemen yang terakhir itu yang disebut dengan revenue stream atau sumber pembiayaan. Jadi kalau kita sudah merencanakan semua usaha kita, kita berpikir uangnya mau dari mana, siapa yang akan menyediakan dana. Ya, saya sarankan kalau kita akan menjadi startup, kita baru menjadi wirausaha pemula, jangan takut dengan nomor 9. Mulailah kan tadi, mulailah dari yang kecil, yang kita punya aja dulu. Nanti, kalau kita usahanya sudah mulai membesar, membesar, yang namanya revenue stream, yang namanya investor itu akan datang dengan sendirinya. Akan datang dengan sendirinya. Ini sudah saya buktikan semuanya. Tahu nggak, ada yang kenal dengan salah satu bagian dari Papa Group itu adalah Papa Skuter. Ada yang pernah naik skuter di Kiara Arta? Nah, itu bagian dari Papa Skuter. Itu bagian dari Papa Group. Papa Skuter itu dulu saya memulai hanya 4 skuter. Saya sewakan itu 4 skuter. Menjadi 7. Dari 7 menjadi 100, menjadi 200. Sekarang kalian boleh lihat itu Papa Skuter seperti apa di Kiara Arta. Mulainya hanya modal 4 karena itu setelah apa namanya kemarin COVID, ya, setelah COVID gitu. Jadi benar-benar COVID itu menghancurkan semuanya. Jangan pernah takut, para pemuda, para pemudi, jangan pernah takut untuk memulai usaha. Saya akan berikan contoh wanita cantik yang namanya Amanda Cole. Apa sih yang dia lakukan? Secantik itu, yang dia jual tuh sayuran. Dia tidak segan-segannya ngurusin sayuran. Tapi value propositionnya apa? Dia pakai keahlian dia, skill dia, pemikiran dia. Sayuran yang biasa-biasa yang kita lihat di pasar, kita lihat di tukang sayur, dia bikin menjadi namanya sayur box. Jadi sayuran itu dikemas sedemikian rupa sehingga tampilannya bagus, bersih. Ini menyediakan untuk orang-orang kantoran. Jadi pasarnya orang-orang kantoran, orang-orang yang tidak mikir duit karena mereka sibuk dengan bekerja. Yang penting dia pada saat pulang ke rumah sudah ada sayuran di depan rumahnya.
Mainnya kan sekarang e-commerce. Apa yang tidak bisa belanja, apa yang tidak yang susah untuk dibeli. Sekarang gampang semuanya untuk bisa dibeli. Nah, itu pasar. Kalau kalian lihat juga ini yang pasti disukai oleh muda-mudi. Apa sih ini? Ini adalah keripik Mak Icih. Ya, pasti kalian kenal. Anak muda lagi, ya. Anak muda lagi. Ornernya ini dia. Cakep. Tadi cantik. Anak muda lagi yang dijadikan usahanya keripik, tapi omsetnya ratusan juta per hari. Ya, lihat lagi nih, siapa yang suka ngopi? Kalian sering mungkin ngopi di kafe gitu ya. Ya, ngopi di kafe. Ini Edward Tirtanata. Dia owner dari Kopi Kenangan. Nah, yang suka ngopi di kafe sambil ngerjakan sesuatu, sambil ngobrol. Kita ternyata tahu bahwa ownernya adalah anak muda yang cakep, yang ganteng ini. Kita lihat lagi, Pak Indra Gunawan tuh, itu guru SMK di Yogyakarta. Apa yang dia lakukan? Dia membuat dengan apa namanya, dengan caranya, dengan keahliannya dia membuat baju. Di Dia beda bikin fashion. baju etnik dari kain perca. Ini naik daun, bisa fashion show tunggal dia, ya, dengan diperagakan oleh peragawan-peragawati yang anak muda. Ini anak muda semua. Nah, Anda tahu yang lain ini baru contoh saja bahwa ternyata anak muda itu bisa trendy, menjadi wirausaha muda itu trendy luar biasa. Tapi yang harus diingat ya, dan Gojek tuh, Gojek kita juga anak muda kan, yang punya ya ownernya dan masih banyak lagi. Yang harus diingat sekarang, jangan mudah menyerah dan jangan pengen cepat kaya. Tapi menjadi wirausahawan itu harus dimulai tahap per tahap. Mulai dari yang bawah dulu, naik tangga satu, naik level lagi, naik level, naik level. Kita boleh mau sampai level 100, mau sampai level berapapun, itu adalah mimpi. Mimpi yang harus kita raih. Boleh. Tapi untuk bisa naik ke tangga 10, untuk bisa naik ke lantai 10, nggak bisa kita loncat, nanti kepleset. Tapi kalau kita tangga per tangga, jatuhnya sedikit, bisa naik lagi menjadi ke tangga yang lebih tinggi. Seperti anak kecil yang sedang belajar jalan. Jatuh, nggak putus asa dia. Berusaha lagi berdiri, jatuh lagi, berdiri lagi, sampai akhirnya dia bisa berjalan. Seperti itu. Ya, itu mungkin saya akan lebih senang kalau nanti banyak yang bertanya, banyak diskusi, Mbak Cindy ya. Tapi sebelum ini kita akhiri, sebelum masuk ke apa namanya sesi tanya jawab, saya akan menyampaikan satu pantun dulu pada calon wirausahawan. Boleh ya, Boleh, Mbak? boleh, Bu, boleh. Hmm. Ya. Ke pasar membeli durian. Cakep, Durian manis buahnya dan ranum. cakep. Ayo semangat kembangkan bisnis yang berjuta-juta Mantap. agar dompet makin membengkak. Membakar. Hari libur Oke. Kebun Raya melihat tupai sedang meloncat. Usaha kecil punya asa, mari kembangkan sampai Saya Bu atas pantunnya pada
sore hari ini. Oke, kita buka pertanyaan atau bagaimana, Ibu? Silakan, Mbak Oh ya, Vivi, kalau waktunya masih ada silakan, silakan. iya. Baik pada Bapak Ibu yang baik Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh silakan bertanya ya Bapak Ibu ya. Ya, di sini ada Bapak Wiwit ya. Boleh Bapak Wiwit silakan. Silakan, Pak siapa? Pak Wid. Iya, iya. Assalamualaikum Bu Sri Sustaria. Waalaikumsalam. Iya. Ya, saya lebih Waalaikumsalam sering warahmatullahi dipanggil Bu Pertanyaannya Susta. wabarakatuh. singkat Ya, dan jelas. ya. Bagus mana atau enak milih mana bisnis konvensional atau MLM? Demikian Ibu, mohon penjelasan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Saya warahmatullahi jawab langsung atau bagaimana Mbak Cindy? Oh, boleh Ibu silakan dijawab saja langsung Ibu. Baik Pak Wiwit. Pak Wiwit, kalau MLM tuh kita sebetulnya nggak terlalu banyak mikir ya Pak Wiwit ya. Iya, betul Ya, ya. cuman begini Pak Wiwit, kalau MLM itu kita diatur ya. Ada aturannya kan ya Pak ya, ada aturannya sekian, kalau kita bisa menjual sekian unit, nanti ada rabat sekian ya Pak ya, ada aturan Ya, seperti itu. Nah, kalau kita membuka usaha sendiri, kita dituntut untuk berpikir memang, berpikir untuk terus melakukan inovasi, inovasi, inovasi. Itu kalau dari sisi produk dan cara menjalankan usahanya. Kalau dari sisi profit, profitnya kalau MLM kita diatur seperti layaknya kalau kita bekerja. Artinya kalau kita mau kerja keras gitu Pak ya, kerja keras, kita dapat banyak, maka rabat kita menjadi tinggi. Tapi kalau kita menjadi pengusaha yang kita membuka usaha sendiri, ya, kita mempunyai karyawan. Keuntungannya adalah yang pertama, profit kita yang ngatur, Pak. Gaji kita kita yang ngatur, gaji karyawan kita kita yang ngatur. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita membuka usaha sendiri tuh yang mendoakan banyak, Pak. Pertama, kita mendoakan diri kita sendiri. Kedua, karyawan kita mendoakan, keluarga karyawan kita mendoakan, anak-anaknya mendoakan kita, gitu Pak. Jadi monggo Bapak pilih. Tapi kalau saya memilih menjadi wirausahawan yang kita membuat sendiri, bukan MLM. Karena MLM itu nanti kalau sudah MLM-nya misalnya tidak, kalau dulu maaf, saya dulu juga pernah nyoba waktu mahasiswa, pernah nyoba ikut MLM itu dalam rangka belajar nggak apa-apa. Tapi sebaiknya Pak bikin aja punya inovasi, berpikir harus berpikir kreatif dan inovatif. Terus berkembang. Gitu Pak ya. Dan modalnya nggak harus banyak Pak. Modalnya yang kecil aja dulu. ya memang betul Ibu Sri. Cuma kendalanya kalau konvensional itu kan salah satunya itu harus punya bekal mental sabar karena prosesnya itu loh Betul Pak ya. terlalu iya Ya, prosesnya makanya konvensional itu kan dari dari awal kan perlu kerja keras dan lain-lain terutama kesabaran. betul, betul Pak Wibit. Jadi memang menjadi wirausaha itu harus sabar. Di Ya, materi saya yang terakhir tadi, kalau mau naik tangga, naik dulu dari iya lantai betul. satu, baru itu saya alami, pengen langsung ke lantai yang kepleset. Tapi kemudian kalau kepleset, saya karena sudah tekad jadi wirausahawan, sudah nggak boleh putus asa. Justru dari situ kita belajar di mana kelemahan kita, di mana kekurangan kita, di mana kesalahan kita. Gitu ya Pak Wibit ya. Ya. Iya,
betul memang. Ya, saya ini keluar dari zona aman, Ibu Sri. Ya, Saya kan ASN. iya Pak. Iya, saya ini selalu keluar di zona aman. Tapi alhamdulillah Bagus. sampai sekarang belum sukses. Belum Pak. Insya Allah Bapak Belum. masih dalam Iya, proses belum. Pak ya. Sudah Ya, mencoba MLM, sudah mencoba konvensional. nah, caranya Pak, tadi Bapak lihat seperti di Mak 7, kemudian Bapak lihat mereka itu Iya, butuh apa. Kemudian kalau misalnya nih butuh Bapak apa sih makanan misalnya ya, ini contoh aja, misalnya makanan. Oh makanan apa yang mereka iya, sukai? Oh ternyata mereka itu keseharian dan seringnya adalah butuh makanan yang mengenyangkan, nasi misalnya. Makanan mengenyangkan tuh banyak juga. Misalnya sudah mulai mengerucut nih, nasi. Nasi apa yang mereka suka? Nasi Sunda. Bapak jangan pernah memaksakan menjual nasi Padang, menjual nasi gudeg, sementara mereka sukanya nasi Sunda. Gitu, Pak. Jadi betul-betul kita pahami keinginan pasar, termasuk sampai harga. Kemampuan mereka membeli berapa? Jangan kita melebihi atau justru lebih rendah. Gitu, Pak. Jadi betul-betul pasar nih. Ya, gitu ya, Pak nggih, ya. nggih, Pak Wi. Ya. nggih, Ya, nggih. Terima kasih ketemu Bu Pak Sri atas Wit. Ya. pencerahannya. Sukses Nggih, ya, nggih, Pak nggih, Wit. nggih. Sukses. Alhamdulillah sudah sukses sekarang. Alhamdulillah. Tadi kan saya ngomong belum sukses. Tapi untuk menutup Kan sudah. pembicaraan ini saya ngomong saya sudah sukses. Amin. Sukses kan nggak harus berhasil dalam bisnis. Tapi Betul. proses jatuh bangunlah itu yang Betul. saya nikmati Betul, ternyata. Pak. Bapak jangan melihat hasil dulu, tapi Iya, lihatlah proses, Pak. Dan proses iya, itu selalu ada progresnya, ada kemajuannya. Itu yang bagus. iya, Oke, iya. Pak. Sukses selalu, Oke, Pak. terima kasih Bu Sri. Oke, Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh silakan bertanya. Oke, Bapak terima Anjar, kasih. Ya, terima kasih Bu Cindy. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, Pak Anjar. Berdasarkan biodata Ibu Sri, Kepala Pusat Kewirausahaan Universitas Langlang Buana Bandung. Betul. Menurut pengalaman dari Ibu Sri, kira-kira apakah memang sudah ada mahasiswa yang dibimbing Ibu sehingga berhasil dalam eh, membuat wirausahawan terhadap mahasiswa sehingga mahasiswa tersebut tidak perlu lagi mengharapkan beasiswa dari orang tuanya sehingga bisa dia sendiri menyekolahkan dia untuk kuliah di itu Bu. Yang kedua bahwa wirausaha itu kan ada jenisnya kuliner, ada jenisnya digital, ada jenisnya fashion, ada agribisnis. Eh, bahkan kadangkala contohnya wirausaha kuliner ini ada dibuat bentuk gerobak kecil 1 meter kali 2 meter di situ untuk tempat masak seperti yang dibilang ibu itu pisang goreng, bakwan, tahu, tempe atau yang jenis lainnya. Memang betul itu Bu. Di Pekanbaru dulu waktu masih kuliah saya di situ, saya bincang-bincang dengan tukang goreng, tepatnya di Jalan Kakak Tua, di samping Akper, Akbit yang di situ kan ada ketemu saya orang Aceh. Orang Aceh, saya bincang-bincang, ini modalnya berapa ini Dek? Saya bilang gitu, 300.000 rupiah. Mulai jam berapa? Mulai jam 16 sore sampai jam 22 malam.
Karena itu dia memang baru sampai di situ dari setelahnya semua, situ lagi di apanya dipersiapkannya bahan-bahannya. Memang Bu, kalau berani kayak itu memang saya pun acung jempol sama dia. Kalau resikonya saya kira kalau musim hujan Bang, katanya kan. Ya, Tapi kalau nggak ada musim hujan gimana? Penghasilannya kira-kira berapa hari, berapa 1.000. yang diperoleh? Katanya 200.000, antara 150.000 sampai 200.000 rupiah. Profit ya Oleh Pak. karena itu makanya perlu kadangkala eh, yang mau membuka wirausaha ini banyak, termasuk mungkin kawan-kawan sesama mahasiswa pada masa itu. Nah, agak gengsi, agak malu kan? Nah itu Bu. Cari jadi cara langkah-langkah untuk mengantisipasi hal tersebut yang karena Ibu sudah banyak pengalaman dibanding kita kan. Oleh karena itu mohon penjelasan Bu Sri agar bisa nantinya kita pun tambah-tambahan penghasilan kita dari segi yang lain gitu. Itu saja Ibu Sri, mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Wabarakatuh. Bu Sri, silakan Ibu. Baik, Pak Mahmudin ya Hmm? tadi ya. Pak, di kami, Pak Anjar ya, Pak Anjar. Pak Anjar tadi Bapak tanyakan tentang mahasiswa saya. Di kami, mahasiswa kami itu dibuat mata kuliah wajib untuk semua prodi. Di saya itu ada 19 program studi, jurusan, Pak. Ada 19 jurusan, program studi. Semua ada mata kuliah wajib sampai ke yang fakultas hukum, Pak. Kalau fakultas ekonomi mungkin udah biasa gitu. Fakultas hukum dan fakultas teknik itu semua ada kewirausahaan. Mahasiswa yang saya bimbing karena saya kepala inkubasi wirausaha itu sudah ada yang memulai bisnis. Dan baru kemarin tuh kami mengadakan expo, setiap prodi wajib membuka stand, satu prodi itu 4 stand. Kami ada 14 prodi yang di ini karena S2 enggak. Jadi ada 14 kalikan 4, ada 64 stand. Mereka memamerkan produk-produk yang dihasilkan, produk-produk yang dijadikan usaha mereka. Ada yang kecil, ada yang sudah mulai menengah gitu Pak ya, ada yang sudah jalan, ada yang baru memulai seperti itu. Khusus untuk saya sendiri, saya punya anak Pak, kuliah di Unpad. Sampai saat ini anak saya tidak bekerja dimanapun, tapi dia membuka lapangan usaha, yaitu yang tentang Papa Group tadi yang saya jadikan owner itu adalah anak saya. Bapak bisa buka IG-nya Papa Group, nanti ada Papa Skuter, Papa Buncit, Papa Aus, Papa Kebab, Papa Dimsum, pokoknya serba Papa. Itu anak muda, Bapak bisa buka nanti di situ. Itu anak saya, ownernya yang saya jadikan owner. Saya support aja dari belakang, saya selalu pantau, tapi dia yang jadi owner. Itu lab saya di rumah, laboratorium saya di rumah. Bapak bisa buka nanti. Nah, itu. Kemudian, kalau tadi Bapak contohkan ada yang usaha orang jualan pisang goreng. Bapak bisa lihat itu baru pisang goreng biasa apa yang dijual ya. Tapi kalau boleh Bapak saya contohkan, ada di Bandung ada juga orang 1.500 atau 2.000, dia jual 3.000 satu potong. Tapi yang dia jual punya value, punya keunggulan dibanding dengan yang lain. Apa? Gerobaknya lebih bersih, lebih gede, kelihatan mentereng gitu Pak. Hanya beda gerobaknya doang. Tapi pembelinya ngantri Pak. Dan macam gorengannya lebih banyak. Nih,
Ada lagi nih orang jual gorengan, Pak. Ya, orang jual gorengan. Yang dijual sama aja, tahu, tempe, apa sih, bala-bala ya kalau di sini, bakwan itu bala-bala gitu kalau di Bandung. Itu, Pak. Tapi cara penyajiannya yang beda. Apa? Si ibu tadi, dia punya inovasi, punya kreativitas dengan membuat kemasan yang bagus berupa kardus. Kardusnya ditulisin gorengan si ibu ini, gitu ya. Caranya bukan gorengan dimasukkan ke kardus, tapi gorengan tadi dipotong-potong pakai gunting, dimasukkan dalam kemasan tadi, Pak. Kemudian di atasnya dikasih topping bumbu dengan ditambah lagi apa namanya pedas, sambal gitu ya. Nanti ada level-levelnya sambalnya itu. Nah, total hanya 8.000. Taruhlah dengan kemasan jadi 10.000. Tapi dia jual 20.000. Itu ngantri, Pak, di Bandung. Artinya apa? Disinilah butuh adanya value. Produknya sama. Tempe rasanya tempe, tahu ya rasanya tahu. Mau dibuat gimana pun juga rasanya gitu deh, Pak. Gitu. Ya. Tapi ada tampilan, cara makannya pun berbeda. Kalau kita makan gorengan digigit, kalau ini makan gorengannya ditusuk, gitu Pak. Dengan kemasan yang lebih elegan. Nah, inilah dibutuhkan adanya kreasi. Contoh lagi Bapak, tadi kalau Bapak menanyakan tentang mahasiswa saya, ada mahasiswa saya, kemarin bahkan mahasiswa itu dua kelompok saya antar ke Kendari, Pak. Karena apa produknya, Pak? Yang satu adalah akekah, catering akekah. Kami menang bisa mengikuti ke Kendari karena apa? Karena pemasarannya online. Yang satu lagi, kami membuat tas. Mahasiswa kami itu membuat tas laptop yang dijual. Kenapa menjadi tas laptop itu menang dan menarik? Karena bahan bakunya adalah dari limbah. Limbah apa? Limbah jok motor, Pak. Itu yang membuat menarik. Ternyata dengan limbah yang orang lain buang, ini menjadi bernilai uang. Seperti itu, Pak. Jadi memang kita dibutuhkan adanya kreativitas untuk membuat usaha kita itu lebih unggul daripada usaha orang lain. Barangkali itu, Pak Anjar. Oke, Bu. Terima kasih. Mungkin di dalam buku Ibu itu kan udah tercantum di situ kiat-kiatnya itu kan, Bu. Betul. Ya. Ya. Hmm. Ya, Pak. Sukses ya, Pak Anjar. Oke, amin. Amin. Oke, baik, Bapak Anjar, terima kasih atas pertanyaannya. Karena waktu kita sudah terbatas, mungkin sampai di sini kita webinarnya. Sebelum kita tutup webinar kita pada hari ini, kami ada sedikit promosi dari admin kami, yaitu Mbak Nora. Kepada Mbak Nora dipersilakan ya, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Cindy. Selamat sore Ibu, terima kasih telah menjadi narasumber kita pada sore hari ini. Masya Allah itu sangat berharga banget ya untuk pemuda-pemuda sekarang begitu ya. Nah, mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu yang hadir pada webinar sore hari ini. Saya Nora, admin 1 Nulis Hemat. Saya akan menjelaskan tentang penerbitan di Nulis Hemat. Saya adalah yang langsung berhubungan dengan Ibu Sri perihal dari narasumber dan juga rekannya Bapak Awan ya Bu ya, Pak Awan Setiawan. Nah, beliau juga sudah menerbitkan buku dan Bu Sri juga sudah menerbitkan buku kepada kami begitu. Jadi izinkan kami Ibu perkenalkan, kami penerbitan Nulis Hemat itu adalah penerbitan yang ada di bidang jasa. Kami itu bantu menerbitkan HKI, penerbitan buku-buku juga Bapak Ibu. Nah, di sini kami itu ada 4 jasa penerbitan, termasuk kolaborasi juga.
Jadi yang pertama, perkenalkan kami itu ada juga paket hemat. Nah, untuk paket hemat ini itu bayarnya 500 ribu. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah ada menyelesaikan tempat dengan penerbitan kami atau sudah ada penelitian naskahnya, itu boleh ditanya langsung kepada kami begitu. Untuk biayanya berapa? Nah, yang kedua, kami juga ada paket tunggal. Untuk paket tunggal ini itu biayanya 1 juta ya Bapak Ibu. Nah, untuk paket tunggal ini itu Bapak Ibu cukup memberikan naskah mentahnya saja. Jadi kami yang bantu mulai dari cek turnitin, turunkan turnitin, sampai naskah Bapak Ibu terbiber ISBN. Yang ketiga, kami ada paket konversi juga Bapak Ibu. Nah, mungkin sekarang ada proses Bapak Ibu yang sibuk-sibuknya BKD sehingga penelitian-penelitian yang sudah lama tidak diterbitkan jadi buku. Jadi kan karena saat ini peraturan Perpusnas itu kan untuk penelitian harus ada konversi terlebih dahulu. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya disertasi, penelitian atau tesis yang sudah lama dibukukan dan bisa dibantu juga konversi oleh kami agar bisa diterbitkan di ISBN. Karena alhamdulillah saat ini banyak dosen-dosen yang minta tolong konversi buku agar bisa dijadikan sebagai syarat PKD ya Bapak Ibu. Nah, yang selanjutnya itu kami juga ada paket ghostwriter. Untuk paket ghostwriter ini itu biayanya 4 juta rupiah Bapak Ibu. Tapi misalkan nih untuk ghostwriter ini itu sudah dapat cover, HKI dan juga naskah lengkap full dari kami dan sudah dipastikan dari SBN. Jadi misalkan nih Bapak Ibu ada offline atau yang lain-lainnya dan tidak sempat untuk menjadikan sebuah buku, itu bisa kami bantu juga Bapak Ibu. Dan yang terakhir kami juga ada paket kolaborasi. Nah, alhamdulillah sekarang kami sudah ada lebih dari 10 kolaborasi, 15 kolaborasi yang ada di Indonesia Hemat. Jadi cukup dengan biaya 150 per bab, Bapak Ibu sudah mendapatkan satu bab naskah. Jadi cukup dengan kolaborasi tersebut, Bapak Ibu sudah mendapatkan satu buah buku begitu dan sudah dipastikan ber-ISBN dan HKI. Dan minimal karena saat ini kami khusus Agustus itu kami ada promo besar-besaran ya Bapak Ibu, yaitu sekitar 70%. Jadi setiap naskah yang kami sebutkan tadi dengan harga 1 juta, 1.450.000, saat ini bisa kami diskonkan jadi 1.203.500 khusus konversi, dan 4 juta dari biaya ghostwriter bisa kami kurangi menjadi 3.320.000. Jadi bagi Bapak Ibu yang berminat atau yang menerbitkan buku, kami juga ada contoh ya Bapak Ibu, ada kelihatan Bapak Ibu. Nah, ini untuk biografi penulis, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menceritakan kisah hidupnya Bapak Ibu untuk dijadikan buku. Nah, kami juga ada contoh biografi penulis di sini. Mau jadi bisa diterbitkan ya Bapak Ibu, jadi bisa dibantu oleh kami seperti itu. Jadi sayang sekali kalau seandainya nih kisah perjalanan Bapak Ibu yang mungkin dari sebelum saat sekarang, nah jadi penasaran gitu bagaimana ya biar orang lain bisa terinspirasi dengan saya. Nah, bisa dijadikan biografi buku. Nah, biografi buku ini bisa juga di SBN-kan Bapak Ibu. Jadi jangan ragu atau jangan Mbak, gimana Mbak, bisa nggak biografi? Saya butuh juga ada biografi. Tapi bisa ya Bapak Ibu, kami bisa bantu terbitkan dengan biaya paket tunggal 1 juta. Nah, karena promo dari 1 juta ini bisa kami kurangi menjadi 830.000. Sayang sekali kalau seandainya ya dengan promo besar-besaran saat ini Bapak Ibu meninggalkan atau melupakan gitu. Jadi mumpung saat ini kami lagi ada promo besar-besaran, jadi cukup berikan naskah-naskahnya Bapak Ibu ingin diterbitkan kepada kami, insya Allah kami bisa bantu ya Bapak Ibu seperti itu. Nah, dan terima kasih juga kepada Ibu Sri yang sudah menerbitkan kepada kami, dan terima kasih juga kepada sudah menjadi narasumber dan meluangkan waktunya untuk jadi narasumber di sore hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak-Bapak Ibu yang sudah ingin mendengarkan atau melihat webinar kita pada sore hari ini. Cukup sekian, mohon maaf bila ada kesalahan, atau mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya perihal naskah, untuk menerbitkan naskah pakai kolaborasi, itu bisa langsung hubungi saya langsung, yaitu Nora di Satu Semat ya Bapak Ibu. Jadi terima kasih sebelumnya, terima kasih Ibu Sri. Saya kembalikan kepada host kita yaitu Ibu Cindy. Kepada Ibu Cindy kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Mbak Nora atas promosi-promosi yang sudah disampaikan. Karena kita sudah di penghujung acara webinar kita pada hari ini, mohon kepada Bapak Ibu kita ada sesi foto bersama.
untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu. Dan juga link absensinya kami kirimkan melalui chat di Zoom webinar ini ya Bapak Ibu. Mohon untuk diisi di saat Zoom webinar. Karena di luar Zoom webinar kami tidak mengirimkan linknya. Untuk Bapak Ibu mohon untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu. Nah, itu ada Bapak yang nanya. Hmm. Baik, Bapak Ibu kita foto dulu ya, Bapak Ibu ya. Hmm. 1, 2, 3. Yang slide 2-nya. 1, 2, 3. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya, atas waktunya yang sudah diluangkan untuk mengikuti webinar kita pada hari ini. Kita akan mengadakan webinarnya minggu kedua setelah ini ya Bapak Ibu. Mohon menunggu di grup kita ada info-infonya di webinar selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih juga kepada Ibu narasumber kita, Ibu Sri Sustaria, atas materi yang sudah disampaikan ilmunya tentang kewirausahaan. Semoga kita mendapatkan ilmunya berkah dan untuk kemajuan kita yang ingin membuka usaha sendiri ya Bu ya. Ya. Mohon maaf atas kesalahan yang saya lakukan atau saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagi Bapak Ibu yang ingin apa boleh silakan. Izin live ya Mbak. Iya, boleh Bu. Terima kasih.